TRPAB 2025 dengan kelas 1B, yaitu NIM saya adalah 0720250038. Saya masih aktif di Astratek, dan juga di video kali ini saya ingin memberitahu apa saja sih tools yang ada di yang sudah saya pelajari di semester 1. Khususnya yaitu ada di Common Tools, Measurement Tools Electrical, dan juga alat ukur. Adapun di sini APD yang saya gunakan yaitu dari atas safety helmet, safety glass, safety glove, harness, dan celana jeans, dan juga safety shoes. Ini APD ini sangat wajib ketika melaksanakan praktik pada prodi TRPAB. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke inti videonya. Baik, pada yang pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang Common Tools. Di sini Common Toolsnya tersedia di jadi tools di prodi alat berat. Yang pertama, balik sini. Yang pertama itu ada adjustable wrench, yaitu dengan ukuran 450 mm. Ada kunci pipa atau part wrench, ada crowbar, ada kunci torsi atau torque wrench, ada L handle, extensionnya, dan juga beserta soketnya. Lalu di sini ada extension untuk L handle juga yang lebih besar. Selanjutnya kita ke bagian hammer. Di sini ada plastik hammer, ada chopper hammer, ada rubber hammer, dan juga ada scraper. Baik, selanjutnya dan di sini ada magnetic pickup tools, fungsinya untuk mengambil komponen atau baut yang terjatuh di area-area yang susah. Di sini ada L handle T handle sliding, ada T wrench, ada punch and chisel. Dan juga di sini ada L key. Baik, selanjutnya di sini ada berbagai macam ukuran combination wrench dan juga berbagai macam ukuran L key, dan juga ini ada L key yang hexagonal ataupun L key yang star yang bintang. Selanjutnya di sini ada pillars. Yang ini adalah namanya long nose. Di sini ada long nose vice grip atau kunci pipa yang ininya panjang, yang hidungnya panjang. Lalu di sini ada adjustable wrench seperti yang tadi. Di sini ada vice grip yang biasa. Di sini ada ratchet. Ini extensionnya untuk pemasangan soket. Lalu di sini ada sama kayak tadi, yaitu T-sliding bar. Di sini ada yang namanya universal joint, dan ini adalah soket-soketnya. Lanjut, di sini ada pillars, yang ini adalah cutting pillars atau tang pemotong. Di sini ada combination, bisa menjepit dan memotong. Di sini ada yang long nose seperti tadi. Lalu di sini ada namanya screwdriver atau obeng. Selanjutnya, yang terakhir, di sini ada ballpoint hammer. Kenapa ballpoint? Karena di sini ada dua bentuk. Yang ini untuk menekan, yang ini untuk menandai. Seperti tadi, ini ada plastik hammer, dan juga di sini ada filler gauge untuk mengukur kerapatan. Baik, mungkin sedikit saja untuk dari Common Tools. Kita lanjut ke tools berikutnya. Baik, yang kedua yaitu adalah electrical tools. Di sini kita punya beberapa tools electrical. Pertama ini adalah AVO atau multitester. Ini bisa mengukur arus AC ataupun DC. Yang kedua ini adalah tachometer, yaitu mengukur RPM atau kecepatan. Yang ketiga ini adalah refraktometer, fungsinya untuk mengukur kualitas air aki. Yang keempat ini adalah hidrometer, sama seperti ini, cuman caranya berbeda saja. Baik, yang pertama ini kita akan melakukan pengukuran pada multimeter atau avometer. Jadi karena di sini kita menggunakan aki berukuran 12 volt, dan juga ini arusnya adalah DC untuk kendaraan, jadi kita setting di DC ataupun ya ini di DC ya. Sudah terlihat nih volt DC. Nah, setelah itu kita lakukan pengetesan. Ini terbalik tidak apa-apa, yang penting saran dari saya minusnya dulu yang dicolok baru plusnya. Tempel.
Lalu keluar hasilnya itu adalah 12,61. Aki ini berarti menandakan bagus 12 volt. Nah, di sini juga di akinya juga ada keterangan berwarna biru yang berarti itu baik untuk kualitas akinya. Dan juga yang seperti tadi kita tes itu untuk voltnya atau ampere itu tidak turun, dia stay di situ saja. Yang menandakan aki ini bagus untuk digunakan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada alat atau tools tachometer. Karena di sini medianya yang tersedia hanyalah kipas, seharusnya tuh medianya tuh yang dites adalah teratur ataupun puli. Nah, langsung saja kita akan melakukan pengetesan. Jadi cara penggunaannya kita harus arahkan dulu, dipencet yang bagian menu sekali, lalu kita arahkan ke baling-balingnya yang bagian yang berputar. Selanjutnya kita nyalakan. Pada speed 1 kita mendapatkan nilai berapa? Pada speed 1 kita mendapatkan nilai 481 rpm. Lanjut pada speed 2. Pada speed 2 kita mendapatkan nilai di 5956 rpm, 6. Lanjut pada speed 3. Baik, pada speed 3 kita mendapatkan di 4206 rpm. Jadi jadi fungsi tacho ini adalah mengukur rpm pada putaran bawah atau putaran atas. Apabila putaran rpm-nya tidak sesuai dengan ditentukan, maka komponen tersebut harus dilakukan perbaikan atau pergantian. Jadi fungsi tachometer ini sangat berguna untuk melakukan pengukuran pada unit ataupun kendaraan dan juga media-media seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran menggunakan alat yaitu hidrometer. Jadi untuk hidrometer ini kita membutuhkan aki yang basah. Jadi cara pengukurannya ini ada indikatornya, ada hijau, putih, dan merah. Kalau putih itu berarti standar, hijau itu bagus, merah itu berarti harus melakukan pergantian. Cara penggunaannya adalah kita buka dulu ini katup ataupun lubang dari aki basahnya. Di sini ada 6. Jadi setiap ini harus dilakukan pengetesan agar tahu nih kualitasnya dari aki ini tuh bagaimana. Dan cara penggunaannya itu di sini ada tuas ataupun pegas. Yang pertama kita harus dipencet dulu, baru kita masukkan. Setelah dapat kita lepas. Nah, di sini keluar hasilnya di angka 131300 yang berarti mengartikan aki ini baik untuk digunakan ataupun kualitasnya bagus. Setelah itu kita buang lagi akinya, dan cara ini harus dilakukan ke 66 lubang aki ini karena kita untuk melakukan agar kita cepat, jadi kita melakukan satu saja. Baik, segitu saja untuk hidrometer. Kita lanjut ke alat berikutnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran kualitas baterai pada alat refraktometer. Jadi refraktometer ini adalah alat tes aki yang cara penggunaannya itu kita meneteskan aki basah seperti ini ke kaca sininya ya. Jadi cara penggunaannya itu ini ada pipet, kita ambil dulu air akinya sedikit saja, nggak usah banyak, lalu kita teteskan, tapi dengan catatan ini sebelumnya sudah dikalibrasikan. Lalu kita teteskan 1 ataupun 2 tetes. Stop, kita kembalikan lagi air akinya. Setelah itu kita tutup pelan-pelan agar tidak menyiprat atau muncrat ke mana-mana. Setelah itu di sini kita tunggu dia menyebar. Setelah dia menyebar, rata, sedikit lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita baca hasilnya pada di bagian lensa sininya ya. Nah,
di sini nanti akan ada tabel ataupun hasil angkanya yang bisa kita simpulkan apakah aki ini kualitasnya bagus atau tidak. Dan juga angka-angka di sini tuh sangat penting untuk kita biar bisa membaca kualitas akinya. Dan juga saya mau memberi disclaimer untuk aki basah seperti ini, setelah digunakan itu kita lap, kita bersihkan dengan majun sehingga bersih sekali ya, tidak ada sisa-sisa air aki yang tersisa di sini di alatnya. Karena dari pengalaman saya mengenai aki basah seperti ini, itu akinya, air aki ini bersifat sangat keras ya. Buktinya saja celana saya ini sudah menjadi korban untuk aki seperti ini, sudah banyak yang bolong. Jadi saran dari saya hati-hati, sangat berhati-hati jika untuk tidak terkena air aki basah seperti ini karena sangat keras. Kalau terkena kulit akan gatal-gatal, kalau terkena pakaian akan bolong. Baik, begitu saja untuk melakukan pengukuran kualitas air aki atau baterai pada alat refraktometer ini. Kita lanjut ke alat berikutnya. Selanjutnya ini kita akan melakukan pengecasan menggunakan baterai charger seperti ini. Jadi sebelum kita mengecas baterai, karena ini baterainya yang akan kita cas adalah 12 volt, jadi kita harus menyalakan kabel ini, dua kabel ini ke yang bagian 12 volt ini. Nah, setelah itu kita colokkan dulu yang minus. Sip, baru kita colokkan dulu yang plus. Oke, aman. Kalau tersetrum, coba dipastikan lagi agar tidak kebalik. Setelah itu kita pilih yang 20 sampai 80 ampere hour. Yang ini ya, yang kanan, yang paling kanan atas. Itu kita nyalain, tes. Itu kita pilih waktunya. Ini harus dihitung juga dengan berapa kebutuhan baterai ini akan dicas. Karena ini baterainya sudah, kualitasnya sudah baik, jadi ini kita hanya melakukan pengetesan saja. Jadi cara pengetesannya seperti itu. Dan juga penyabutannya harus yang plus dulu, baru yang minus. Lalu taruh akinya juga atau baterainya ditaruh di tempat yang sesuai. Jadi segitu saja untuk tools electrical. Selanjutnya kita akan ke tools alat ukur. Langsung saja kita next. Baik, untuk tools selanjutnya itu adalah mechanical tools atau alat ukur. Yang pertama ini ada Faraday caliper. Lalu yang kedua ada micrometer dan juga standnya. Ketiga ada dial bore gauge seperti ini. Nah, setelah ini kita akan melakukan pengukuran dengan ketiga alat ini di silinder liner yang ada di belakang. Ini dari belakangnya teman-teman. Ini berarti untuk Faraday caliper sendiri itu ada 3 skala ya. Ada yang 0,05, ada yang 0,01, ada yang 0,02. Teman-teman ya. Nih, pada bagian sini. 81,60 ya teman-teman. Bentar. Nah, bagian sini tuh ada skala-skalanya. Kali ini kita menggunakan 0,05. Lalu kita ukur pada bagian linernya ya. Pastikan nih presisi ya di tengah-tengah. Nah, di sini dapat hasilnya di 81,75. Di sini mendapatkan hasil di 81,75. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran dengan mikrometer. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan alat ukur, yaitu mikrometer dan juga stemnya. Lihat di sini, karena kita tadi mendapatkan hasil di 81,75, kita mencari mikrometer tuh yang ada angka di 81, ada di angka 80-nya. Contoh di sini kita menggunakan di mikrometer di 75 sampai 100 mm. Jadi kan ada 80-nya. Lalu ini kita setting dulu atau kita kalibrasi dulu menggunakan ini calibration root. Pastikan ini tuh benar-benar mikrometernya nih sudah terkalibrasi, sudah di titik yang sudah benarnya. Nah, contoh sini sudah kita kunci, lalu kita krek selesai. Nah, berarti di sini tandanya mikrometer ini sudah terkalibrasi. Jika menggunakan calibration root ini belum pas juga angkanya, maka kita menggunakan calibration key.
dengan cara diputar pada bagian dekat spindle sini ya tuh. Nanti diputar lalu disesuaikan saja. Oke. Baik, setelah kita mengkalibrasi si mikrometernya, setelah itu kita menggunakan dial ball gauge ini. Lalu mikrometernya ini kita setting di 82, kita lebihkan saja dari pengukuran menggunakan value caliper. Contohnya kita taruh di 82 ya. 82. Yaitu ini kita juga setting untuk pas di 82. Nah, oops, sorry. Agak alot ya. Nah, ini kita setting di 82. Ini sudah pas. Lalu kita paskan di dialnya itu pas di angka 0. Lalu kita melakukan pengukuran di sisi linernya. Contoh seperti ini. Nah, masukkan dulu, dimiringkan agar tidak nabrak dengan linernya dan alat ukurnya tidak terjadi kerusakan ya. Lalu kita goyangkan dan cari di titik yang pas agar yang tidak tergoyangkan. Contoh di sini dapat di 86. Berarti karena ini kita sudah setting di 82 dan berkurangnya itu adalah 14 mm. Jadi hasil dari liner ini adalah 81,86 karena memiliki ketirisan di 14 mm. Harusnya pengukuran tersebut itu dilakukan secara XY. Jadi bagian sini iya, bagian sini juga iya, dan di atas, di tengah, dan di bawah liner. Jadi setelah melakukan pengukuran dengan dial ball ini dengan cara mengukur dengan X dan Y, lalu di titik atas, bawah, dan tengah, lalu hasil itu kan bisa kita simpulkan apakah liner ini itu memiliki keovalan, ketirisan berapa, dan juga harus di-adjust agar bisa diperbaikan itu berapa itu. Seharusnya itu sesuai dengan stok manual yang berlaku ataupun book parts yang berlaku. Baik, segitu saja untuk isi video kali ini. Kesimpulannya, selama 1 semester saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu tentang alat kerja bengkel yang harus saya ketahui untuk pembelajaran berikutnya. Mungkin segitu saja untuk videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.